apa yang paling penting di balik kehebatan dan kebagusan yang tampak di mata. Karena kita juga menemukan pada kesempatan lain bahwa Yesus berbicara begitu tentang bangunan bait Allah, bukan karena dia membenci, tapi karena punya rasa cinta yang besar yang selalu dirumuskan dalam bahasa, cinta akan rumahmu menghanguskan daku. Nah, cinta itu amare omnia vincit, cinta melampaui segalanya. Dan cinta Yesus untuk bangunan bait Allah itu melampaui segalanya, melampaui apa yang tampak dan kelihatan. Dan bagi saya itu adalah sebuah sinyal untuk kita untuk melihat pleno dengan segala program yang telah kita susun dan akan kita susun. Itu bagi saya itu seperti istilah dasar-dasar filsafat itu ada yang namanya materi dan forma. Di teologinya ada istilah imanen dan transenden. Materi, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan kau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Bapak Uskup, para romo, suster, frater, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, waktu di bagian pengantar saya mendoakan Romo Martinus Tamu Ama sebagai jubilaris yang merayakan ulang tahun tabisan hari ini. Saya lihat Romo Adi paling pertama yang responsif untuk mengatakan bahwa Tinus 2. Dan saya pikir saya tidak kaget tapi kagum. Itulah salah satu bentuk cara penglihatan seperti Daniel yang mampu melihat apa yang tidak dapat kita lihat tapi bisa dilihat. Masuk akal karena Romo Tinus kan anak mantan bimbingan frater topnya Romo Adi. Juga Romo Riko mantan pastor rekan. Jadi Romo Adi ini memang seperti Yohanes Pembaptis begitu, membuka pintu kesuksesan bagi junior-juniornya. Tapi saya sengaja menceritakan hal ini sebagai sebuah inspirasi untuk mengantar kita pada sebuah permenungan tentang apa makna dari ketika Yesus mengkritik bangunan yang begitu bagus, dan apa arti Daniel menemukan sebuah mimpi untuk Nebukadnezar dalam konteks
sidang pleno kita pada kesempatan ini. Pertama, ketika Yesus mengagumi bangunan itu, tapi kemudian dia mengeritik dan mengatakan bahwa kamu jangan terlalu bangga melihat apa yang megah dan bangunan bagus itu. Suatu saat dia akan runtuh dan tidak ada satupun batu yang tergeletak di atas batu yang lain. Tentu dengan mengatakan seperti ini, Yesus bukan tidak suka dengan bangunan yang bagus. Juga Yesus mau mengajak mereka untuk berpikir apa yang paling penting di balik kehebatan dan kebagusan yang tampak di mata. Karena kita juga menemukan pada kesempatan lain bahwa Yesus berbicara begitu tentang bangunan bait Allah bukan karena dia membenci, tapi karena punya rasa cinta yang besar yang selalu dirumuskan dalam bahasa cinta akan rumahmu menghanguskan daku. Nah, waktu kita ikut sakti, Monsinyur Mandagi pada hari kedua memimpin misa dan dia berbicara tentang salah satu kata-kata menarik tentang cinta itu. Amare omnia vincit. Cinta melampaui segalanya. Dan cinta Yesus untuk bangunan bait Allah itu melampaui segalanya, melampaui apa yang tampak dan kelihatan. Dan bagi saya itu adalah sebuah sinyal untuk kita untuk melihat pleno dengan segala program yang telah kita susun dan akan kita susun. Itu bagi saya itu seperti istilah dasar-dasar filsafat itu ada yang namanya materi dan forma. Di teologinya ada istilah imanen dan transenden. Materi dan forma kita semua tahu, materi itu barang-barang yang dapat dilihat, dijamah, dan itu akan lekang oleh waktu. Tapi yang penting dari materi itu adalah forma. Dan penyusunan program kita, baik evaluasi maupun penyusunan program dalam konteks tertentu adalah materi-materi yang telah kita susun. Materi itu dan bahan itu akan berlalu. Tapi yang tidak berlalu adalah kita yang menjadi pelaksana-pelaksana program pastoral itu. Itulah formanya kita, materinya program. Kemudian dalam materi dan forma itu ada yang namanya transenden dan imanen. Hal yang tampak, yang bisa kita lihat dan kita evaluasi atau kita rencanakan, tapi juga ada hal yang tidak tampak, yang hanya Roh Kudus yang membantu untuk kita mampu melihat, apalagi karena kita ini kan alat dan rekan kerja Allah, untuk membiarkan Allah memberikan pertumbuhan bagi gereja lokal keuskupan kita. Nah, saya pikir inilah yang ditunjukkan oleh Daniel ketika dalam bacaan pertama ia mampu melihat dan menemukan makna dari sebuah bangunan yang secara kasat mata dilihat oleh Nebukadnezar tapi tidak mampu menemukan makna. Kita yang hadir di sini itu mencoba menemukan makna di balik apa yang sudah kita tampakkan kepada umat melalui program-program yang telah kita lakukan dan akan kita laksanakan. Maka yang paling penting menurut saya adalah selain kita fokus pada program, kita juga fokus pada diri kita sebagai subjek dan pelaku untuk melaksanakan hal-hal itu. Dan menurut saya kesempatan ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita tidak hanya mengevaluasi program dan menyusun program, tapi juga mengevaluasi diri dan menata diri. Yang kalau saya tidak salah itu meminjam kata-katanya Bapak Uskup waktu kita para Unio Retreat di sini pada bulan September. Kita itu bukan hanya rehat pastoral, tapi retreat pastoral untuk mengintrospeksi diri, memperbaiki diri, lalu menjaga hidup rohani. Karena di balik profesionalis kita untuk melakukan program, kita juga perlu punya spiritualitas, yaitu Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita lewat doa dan ekaristi. Bapak Uskup, para romo, suster, frater, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Tentu kita semua tahu kita sudah didatangi dengan program judol dan pinjol. Ada Romo Adi, ada Romo Direktur Puspas, ada Romo Baby, ada Mbak Kus mereka. Ini program yang akan berlalu. Tapi kenangan dan makna dari program itu akan terukir rapi di dalam diri dan karya pastoral kita. Karena setelah mereka pulang seminar, judol dan pinjol tetap ada, mungkin makin membara. Kita juga mungkin telah melakukan mempertanggungjawabkan iman bersama Romo Patris Allegro. Itu sudah akan berlalu dan tidak mungkin datang lagi. Tapi bahan dan kenangan dari itu sudah cukup kuat tertata di hati umat untuk bagaimana menjadi orang Katolik yang bertanggung jawab.
Itulah yang lebih penting. Maka forma itulah yang kita pelihara dengan membiarkan unsur transenden Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap karya pastoral kita. Jadi pada tempat pertama kita bersyukur karena bukan hanya sekedar program pastoral, tapi kita tetap diberikan kesehatan, kita tetap diberikan kepercayaan oleh Allah untuk melanjutkan karya Allah melalui gereja lokal keuskupan kita. Maka dari itu yang paling penting kita terus menyerahkan diri kita, dan kata Bapak Uskup semalam dengan meminjam kata-kata bijak dari Khalil Gibran, pemberian yang terbesar adalah memberi diri, bukan memberi apa yang kita miliki. Tapi juga catatannya, kalau dalam rapat seperti ini, macam Romo Alphonse punya sesuatu yang lebih tebal di dompet, boleh bagi-bagi juga toh. Ada Opa, ada kami. Tapi memberi diri, kita datang dan hadir itu sebuah bentuk pemberian diri, tentu karena besarnya rasa cinta kita untuk panggilan kita, untuk kerajaan Allah, untuk karya gereja lokal keuskupan Denpasar. Jadi cinta yang melampaui segalanya. Dan selain kita bersyukur, kita terus menyerahkan diri kita kepada Tuhan karena kita punya rasa cinta yang melampaui segalanya untuk kerajaan Allah dan gereja lokal keuskupan kita. Dan karena itu kita tetap taat pada panggilan kita, taat pada tugas dan tanggung jawab kita, dan melampaui ketaatan, jangan lupa bertanggung jawab. Saya itu sangat terkesima dengan waktu hari keempat, Monsinyur Budi berkhotbah tentang ada penyampaian dari salah satu teolog pembebas tentang mengalihkan perhatian dari ketaatan kepada tanggung jawab. Kita taat itu penting dan baik, tapi bertanggung jawab juga jauh lebih penting dan lebih baik. Saya pikir mungkin begini maksudnya. Misalnya seorang bawahan taat kepada atasan, bisa jadi demi ketaatan dia lupa tanggung jawab, dan itulah yang melahirkan bawahan-bawahan yang bermental penjilat gitu, ABS, asal bapak senang, yang penting taat tapi kurang bertanggung jawab. Untuk kita, selain kita taat, kita juga bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita lewat karya-karya pastoral yang telah kita bangun. Dan tentu kita tetap menganut paham, kita tetap profesional dalam program, tapi juga spiritualitas dalam melaksanakan program-program itu. Untuk itu kita butuh terus ongoing formation, membentuk diri kita, memformat diri kita agar kita makin profesional dalam karya, tapi juga makin spiritual karena membiarkan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Karena kita cumanlah rekan kerja Allah, karena membiarkan Allah yang memberi pertumbuhan. Semoga Tuhan memberkati.